wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ervina Sari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Hadis Tarbawi mengenai toleransi. Teman-teman, ada yang tahu gak sih pengertian dari toleransi? Nah, kata toleransi ini bukan berasal dari bahasa Indonesia loh, melainkan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu tolerance. Nah, pengertiannya tetap sama dengan toleransi, seperti yang didefinisikan oleh Suharto dan Redmoningsih. Toleransi itu adalah sebagai bersifat atau bersikap menenggang. Menenggang itu menghargai, membiarkan, membolehkan dalam pendirian. Pendirian itu pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda pada diri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa perbedaan pada kita, baik bersuku-suku, baik perbedaan dari kulit, ras, ataupun apa, menganjurkan kita untuk sama menghargai, saling mengenal satu sama lain. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang membahas mengenai toleransi. Beliau bersabda, Hadasana Abdullah, hadasani Abi, hadasani Yazidu, qala ahbarona Muhammadu bin Ishaq an Dauda bin Husaini an Ikrimata an ibni Abbasi qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallahi qala hanifiyatu samha. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdillah, telah menceritakan kepada saya Abi, telah menceritakan kepada saya Yazid. Ia berkata, telah menggambarkan kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Al-Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Dalam hadis ini dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran berbagai aspek, baik dari aspek akidah maupun syariah. Ada sebuah cerita, suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada Aisyah radhiyallahu anhu. Pada waktu itu terdapat seorang wanita bersama Aisyah. Wanita tersebut memberitahu kepada Rasulullah SAW perihal sholatnya. Kemudian Rasulullah SAW ini bersabda, Man alaikum bima tusibuna fawallahi la yamallullaha hatta tamallu wa kana ahabbad dini ilaihi madama alaihi sahibu. Artinya, hentikanlah, kerjakanlah apa yang sanggup kalian kerjakan, dan demi Allah sesungguhnya Allah tidak bosan hingga kalian bosan. Dan agama yang paling dicintai di sisinya adalah yang dilaksanakan oleh pemeluknya secara konsisten.
Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memuji amalan-amalan yang dilaksanakan oleh wanita tersebut, di mana wanita itu memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat malamnya yang membuatnya tidak tidur pada hari itu dengan tujuan untuk mengerjakannya saja. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anhu untuk menghentikan cerita sang wanita, sebab amalan yang dilaksanakannya itu tidak pantas untuk dipuji secara syariat karena di dalamnya mengandung unsur memaksa diri dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam, sementara Islam melarang akan hal tersebut. Keterangan ini menunjukkan bahwa di dalam agama sekalipun terkandung nilai-nilai toleransi, kemudahan, keramahan, dan kerahmatan yang sejalan dengan keuniversalnya, sehingga menjadi agama yang relevan pada setiap tempat dan zaman bagi setiap kelompok masyarakat dan umat manusia. Nilai pendidikan yang dapat diambil dari pembahasan toleransi ini, yang pertama ada belajar dalam perbedaan. Pendidikan ini menopang pada 3 proses atau 3 pilar utama, yaitu how to know, how to do, and how to be. Nah, yang pilar ketiga ini ada how to be. How to be ini menekankan cara menjadi orang sesuai dengan karakteristik dan kerangka pikir pada anak tersebut. Dalam konteksnya yaitu how to live and work together with others. Artinya bagaimana hidup dan bekerja sama dengan orang lain. Secara mendasar mengajarkan sekaligus menanamkan keterampilan hidup bersama dalam suatu komunitas yang plural secara agama, kultural, ataupun etnik. Toleransi adalah kesiapan dan kemampuan batin bersama orang lain yang berbeda secara hakiki, meskipun terdapat konflik dengan pemahaman kita. Nah, pendidikan agama Islam ini dengan menekankan nilai-nilai toleransi dirancang, didesain untuk menanamkan nilai-nilai. Yang pertama, sikap toleransi dari tahap yang minimalis, dari yang sekedar dekoratif hingga yang solid. Yang kedua, klarifikasi nilai-nilai kehidupan bersama menurut perspektif agama-agama. Yang ketiga, pendewasaan emosional. Keempat, kesetaraan dan partisipan. Yang kelima, kontrak sosial baru dan aturan main kehidupan bersama antar agama. Kemudian yang kedua, membangun saling percaya. Rasa saling percaya adalah salah satu modal sosial terpenting dalam penguatan masyarakat. Usaha Rasulullah SAW sebagai suri tauladan umat untuk menciptakan ketentraman. Beliau mempersaudarakan antar suku dan agama atas nama kemanusiaan. Perjanjian Hudaybiyah, Piagam Madinah, dan berbagai perjanjian lainnya. Kemudian kesepakatan yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini merupakan usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi tercapainya ketentraman dalam kehidupan. Rasulullah tidak pernah menjadikan sebagai pemicu terjadinya intoleransi, karena perbedaan itu adalah suatu kepastian. Nilai pendidikan yang ketiga ada memelihara saling pengertian. Nah, di sini itu bukan berarti menyetujui, tetapi memahami kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita ini berbeda. Dan mungkin kita ini bisa saling melengkapi serta berkontribusi terhadap relasi yang dinamis dan hidup. Agama ini mempunyai tanggung jawab membangun landasan etnis untuk bisa saling memahami di antara etnis-etnis agama dan budaya yang plural dan multikultural, sama-sama untuk mendukung, untuk saling mengerti. Yang keempat ada menjunjung tinggi sikap saling menghargai. Nah, nilai-nilai agama ini memiliki pengaruh kuat terhadap pemahaman seseorang atas perilakunya. Ada 2 kemungkinan hubungan antara sikap toleransi dengan pemahaman agama. Yang pertama, ada agama menjadi sumber dari terorisme apabila tindakan teror ini merupakan perwujudan dari perintah agama baik secara langsung maupun tidak langsung.
Yang kedua, ada hubungan antara agama dan sikap toleransi bisa berlangsung secara koinsiden, di mana agama bukan merupakan sebab, melainkan digunakan untuk menciptakan muatan moral terhadap tindakan tersebut. Arti dari itu semua merupakan agama menjadi penopang dan menjadi pembenaran dari kepentingan pelaku. Ini merupakan suatu konsekuensi logis dari agama sebagai sistem nilai yang universal. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan toleransi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan materi yang kurang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.